kita membuka platform baru berarti kita sudah membuka hisab baru. Harusnya kita tidak dihisab dari sisi yang ini, tapi kita sudah membuka hisab itu sendiri. Kalaupun sudah terlanjur membuka, maka tipsnya yang pertama, Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di podcast Surabaya Mengaji. InsyaAllah akan membahas tema-tema menarik seputar keislaman. Bersama kita sekarang Al-Ustadz Gema Ilhami Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, Ustadz. Sehat. Masya Allah. Nah, di sosial media ini, Ustadz, muncul platform baru, Ustadz. Namanya Threads. Nah, Anda nggak tahu gimana nyebutnya, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Threads kurang lebih. Nah, sebenarnya untuk bersosial media ini, Ustaz, apakah kita bisa berinovasi, Ustaz, di dalamnya, di sosial media yang baru khususnya ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Apa tadi nama sosial medianya? Threads. Itulah pokoknya ya. Iya, Ustaz. Saya kadang-kadang belepotan juga kalau bilangnya itu. Tapi bahasa Inggris, Ustaz. Kalau bahasa Arab mungkin antum bisa. Iya, kita kembalikan dulu ya ke hukum asal media sosial itu. Nah. Hukum asal dari perkara dunia itu kan sebenarnya mubah ya. Sampai ada dalil yang mengharamkan perkara tersebut untuk tidak boleh kita melakukannya. Makanya kan dalam kaidah para ulama ya al-aslu al-aslu fid dunya al-ibahah. Hukum asal dalam urusan dunia itu kan mubah. Ya, berbeda dengan ibadah kan. Al-aslu fil ibadah al-mamnu. Perkara dalam urusan ibadah itu kan terlarang sampai ada dalil yang memperbolehkan. Nah, kemudian di sana ada kaidah yang lain yang mengatakan al-wasailah ahkamul maqasid. Wasilah atau sarana itu kan tergantung tujuannya. Nah, kita kalau ngomong media sosial ini masuk dalam ranah sarana. Sarana untuk kita bersosialisasi. Ya namanya kan media sosial juga ya. Media ya tentu alatnya. Sosial kan untuk kita bermuamalah. Atau mungkin kita katakan dia itu sebagai al-muwasalat lah bahasanya, itu perkara yang menjadi perantara kita untuk bermuamalah, bersosial dengan yang lainnya. Nah, itu nanti dilihat hukum asalnya itu tergantung nanti tujuannya untuk apa. Media sosial itu dipakai untuk apa? Kalau media sosial itu dipakai untuk urusan-urusan yang bermanfaat, apalagi urusan agama untuk Islam dan kaum muslimin, maka hal ini sangat dianjurkan. Tetapi kalau media sosial itu digunakan untuk ajang bermaksiat, mana contoh bermaksiat, menyebarkan hoax, menyebarkan berita yang tidak benar, kemudian di ajang-ajang menggibah di situ, ya ajang untuk kita membuka aib, mengumbar aib, baik aib pribadi ataupun aib orang lain, maka hukum asal di sini adalah haram, ya, tidak diperbolehkan. Ya, maka ini yang perlu dilihat dulu dari sisi mananya dulu media sosial ini untuk digunakan. Masya Allah. Terutama untuk dakwah berarti dakwah malah sangat dianjurkan. Malah itu masuk dalam kategori kita memanfaatkan ya kemajuan teknologi untuk dakwah, dan itu bagian daripada ibadah di jalan Allah Ta'ala tentunya. Masya Allah. Nah, untuk threads ini Ustaz, ada cara baca yang lain gak sih? Thread itu, ya itulah pokoknya. Ya itulah. Nah, thread ini kan sebenarnya kami berusaha untuk menggali lebih dalam, Ustaz. Gimana sih? Ternyata dia mayoritas untuk kontennya itu berupa tulisan, Ustaz. Nah, tulisan kita mungkin membawa, kalau di dakwah ya, Ustaz ya, menukil perkataan ulama untuk kita masukkan di sana. Nah, apakah tulisan ini sama hukumnya dengan lisan, Ustaz? Karena kan nggak semua orang menggunakan untuk dakwah, Ustaz. Seperti yang tadi antum sebutkan, contoh untuk menggibah ini hukumnya sama nggak dengan lisan, Ustaz? Iya, para ulama menyebutkan hukum asal tulisan itu sama dengan lisan. Karena kalau lisan itu adalah kita mengungkapkan isi hati kita dengan kata-kata, tapi dengan cara kita berbicara. Sedangkan menulis itu dengan
kita menulis ya, mengungkapkan dalam bentuk kita tulisan seperti itu, maka hukum asalnya adalah sama, sehingga apa yang ingin kita sampaikan secara tulisan itu dia harus memiliki nilai-nilai kebenaran dan kejujuran yang berdasarkan syariat. Ya, sementara Islam melarang kita untuk melakukan kedustaan di dalam kita menulis sesuatu, apalagi itu adalah menukil perkataan ataupun ucapan dari para ulama, maka sangat dianjurkan di situ kita menukilkan sumbernya. Jangan sampai apa yang kita nukilkan ini ternyata adalah satu kebohongan dan menyebabkan kebohongan atau menyebarkan kebohongan di tengah kaum muslimin. Berarti ini termasuk perkara yang sangat dibenci karena kita menyebarkan ketidakjujuran di depan kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kefajiran dan kefajiran itu membawa kepada neraka jahanam. Maka saya sangat menganjurkan kepada kita-kita yang menggunakan platform yang baru ini untuk dia benar-benar memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, memaksimalkan dengan sebaik-baiknya platform tersebut. Dia menulis dengan tulisan-tulisan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, menukil perkataan para salaf, ya, para ulama-ulama terdahulu yang keilmuannya kita sudah mengenalnya. Ya, sehingga itu akan menjadi sebuah nasihat yang disampaikan oleh kita kepada kaum muslimin secara umum. Tapi kalau sama memang dia tersibukkan dengan adanya itu, mending kayaknya enggak usah. Iya, jadi hukum asal itu yang penting tidak menyibukkan. Waktu itu mahal. Ya, waktu itu penting. Jadi bermain media sosial itu jangan sampai melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, jangan sampai melalaikan kita dari skala prioritas kita. Ya, benar kita berdakwah lewat media sosial, tetapi jangan sampai melalaikan kita dari prioritas kita ibadah kepada Allah, ya, berzikir kita segala macam. Kadang kita itu suka menjadi lilin untuk orang lain tetapi lupa menjadi lilin bagi diri kita sendiri. Waktu kita buang percuma. Orang kalau sudah bermain media sosial itu lupa waktu, siapa? Ya, sementara waktu yang kita miliki ini kan terbatas. Ya, makanya ingat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, manadimtu ala syai'in nadami ala yaumin. Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali dalam kehidupanku itu tentang satu hari gharabat fihi syamsuhu, ya, matahari terbenam pada hari tersebut, naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Ya, usiaku berkurang sementara amal ibadahku tidak bertambah. Ya, maka ini yang perlu untuk kita benahi diri kita dari penggunaan media sosial yang secara berlebih-lebihan. Masya Allah. Nah, berkaitan dengan secara umum, sosial media secara umum, Ustaz, ini kan ada berita viral, terus kita komentarin viral, kita komentarin gitu terus muter, Ustaz. Nah, ini sebenarnya untuk mengomentari berita-berita yang viral ini kira-kira pantas apa enggak, Ustaz? Gimana dalam Islam, Ustaz? Kita kembali kepada apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di antara perkara yang tidak bermanfaat itu, tidak semua berita-berita viral itu kita komentari. Karena tatkala kita mengomentari hal tersebut, nilai kebenaran dan ketidakbenarannya itu kan belum terbukti gitu loh. Berarti kan kita mengomentari sesuatu, apalagi itu sesuatu yang masih sifatnya simpang siur. Ya, maka tentu di situ akan ada hisab nanti di hari kiamat terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita berhati-hati. Sehingga saya ingin katakan, orang yang suka mengomentari sesuatu yang viral itu contoh mukmin yang kurang kerjaan. Sementara masih banyak pekerjaan yang lain yang masih bisa untuk dilakukan. Atau mungkin itu pekerjaannya. Itu mungkin pekerjaannya mungkin ya. Ya, jadi pekerjaan dia mengomentari sesuatu. Kalau emang itu pekerjaannya, saya ingin katakan lagi, sungguh sangat menyedihkan kehidupan Anda. Ya kan, seperti itu. Ya, tidak semua harus kita komentari. Ya, bahkan kita harus menjadi orang-orang yang pelit terhadap waktu. Ya, kata para ulama, tidak ada sesuatu yang tidak ada orang yang lebih pelit dan lebih tamak terhadap waktu melainkan para ulama-ulama kita. Mereka lebih royal terhadap masalah harta tetapi tidak dengan masalah uang. Makanya ada sebuah nasihat dari Maimun ibn Mahran rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, la yakunul abdu taqiyan. Tidak dikatakan seorang hamba itu bertakwa kepada Allah Ta'ala sampai dia itu lebih sibuk terhadap dirinya daripada dia sibuk terhadap orang lain.
Masya Allah. Ya, kalau dia sibuk terhadap orang lain, dia belum bertakwa sama Allah. Tetapi kalau dia sudah sibuk terhadap dirinya, dia mengetahui kekurangan dirinya, dia meninggalkan untuk mengomentari orang lain, maka inilah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ahsan, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kaitan dengan tadi yang hisab, Ustaz. Nah, tips untuk meringankan hisab ketika masuk ke platform sosial media yang baru itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, tipsnya jangan buka platform yang baru, itu aja. Platform yang sudah ada ini sudah sangat banyak. Hisabnya sudah sangat banyak. Kita membuka platform baru berarti kita sudah membuka hisab baru. Harusnya kita tidak dihisab dari sisi yang ini, tapi kita sudah membuka hisab itu sendiri. Kalaupun sudah terlanjur membuka, maka tipsnya yang pertama bertakwa kepada Allah. Iya, bertakwa supaya kita dijaga oleh Allah tulisan kita. Kemudian jangan sampai kita juga melakukan hal-hal yang bermaksiat di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebarkan manfaat. Ya, karena itu bagian daripada kita berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, kemudian yang ketiga berdoa sama Allah agar terhindar dari fitnah. Karena banyak fitnah-fitnah di situ, jemaah. Ya, kita nggak tahu, kita lihat di fitnah banyak, subhanallah. Kalau kita bisa mempraktekkan hal ini, berdoa, kemudian menyebarkan manfaat, kemudian bertakwa sama Allah, insya Allah kita akan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz, Wa atas iyakum, masya penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Berhati-hati dalam sosmed karena semakin memberatkan hisab antum dari Instagram, Twitter, Threads dan lain sebagainya. Masya Allah. Sampai jumpa di podcast Surabaya Mengaji episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.